Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas masih menarikkah saham-saham komoditas di tahun 2023. Tentunya tahun 2023 adalah tahun awal yang baru. Saya juga mengucapkan bagi teman-teman Happy New Year ya, selamat tahun baru bagi kita semua. Dan harapannya semoga di tahun baru kita mendapatkan hasil yang baik ya, dan juga kesehatan juga tetapnya masih terjaga gitu ya. Nah, sebelum itu saya akan menyapa dulu teman saya, partner saya yaitu Fanny Swerman. Halo Van. Hai Kev. Ya, gimana keadaannya? Kabarnya? Baik. Dan pastinya juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya untuk teman-teman. Pastinya moga-moga di tahun yang baru ini teman-teman bisa lebih oke lagi nih dari segi investasinya ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas ini lebih detail bersama Fanny, dan teman-teman ikutin aja dari podcast ini ya Van ya. Nah Van, menarik nih Van ya, karena tahun lalu 2022 ini banyak teman-teman yang coba invest di saham-saham komoditas, termasuk call, CPO dan sebagainya kalau kita perhatikannya di overall ya di tahun 2022. Tentunya menjelang akhir tahun kemarin, teman-teman juga fokusnya mungkin ke saham call, nickel ya kalau kita perhatikan. Nah Van, di tahun 2023 ini bagaimana sektor tersebut nih Van? Tentunya teman-teman juga was-was nggak nih, maksudnya masih bisa lanjut nggak naik atau sebaliknya gitu. Silakan Van. Oke, thank you. Memang kalau misalkan teman-teman lihat ya, untuk harga saham-saham komoditas sendiri gitu ya, baik itu dari harga komoditasnya sendiri ataupun sahamnya, ini emang rata-rata kalau di tahun kemarin tuh semua naik gitu ya. Sebut aja mulai dari oil, kemudian ada coal, terus ada nickel ya, terus ada CPO segala macam ya, ada wheat, terus corn, sugar, ini semuanya naik gitu ya. Makanya that's why juga bukan hanya saham-saham komoditas aja, tapi cost untuk produksi kayak misalkan Indofood dan sebagainya itu juga ikut terkena dampaknya gitu ya. Dan efeknya apa? Akhirnya inflasi naik nih teman-teman. Nah, sehingga efeknya apa nih ketika inflasi naik ya, otomatis akhirnya mulai ada kenaikan suku bunga dan seterusnya gitu ya. Kurang lebih gambarannya kan seperti itu. Nah, cuma memang kalau kita lihat belakangan ini lumayan mulai agak terkoreksi lagi nih dari segi harga komoditas gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di awal tahun kemarin juga ini harga saham-saham coal itu juga sempat lumayan gitu ya koreksinya ya. Nah, mungkin slogan yang bisa teman-teman pakai ini kalau yang tahun kemarin masih benar-benar fokusnya itu ke sektor komoditas gitu ya. Mungkin tahun baru harus ganti sektor baru gitu kan. Oke, tahun baru ganti sektor baru gitu ya. Nah, Van, tapi menarik ya teman-teman, karena kalau kita tahu IHSG itu pada perdagangan di bulan Desember itu lumayan jatuh. Dan yang menopang itu yang paling banyak ya teman-teman waktu lihat itu adalah saham Bian. Itu naiknya luar biasa ya, sampai 20.000 ke atas. Itu yang bisa nolongin pergerakan IHSG, karena Gotoh juga turun dalam dan sebagainya. Apalagi Big Banks juga mengalami sideways cenderung melemah. Nah, tapi kalau kita lihat nih teman-teman, Fanny ya, apakah untuk teman-teman yang udah megang saham komoditas terutama yang call ya, ini apakah saatnya untuk out dulu nggak nih untuk pergerakannya? Silakan Pak. Oke, thank you. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, untuk saham coal sendiri ini memang sepanjang minggu pertama di Januari ya, ini rata-rata melemah. Contohnya misalkan Adaro, ini koreksinya udah 15% sepanjang di minggu pertama ya Januari. Kemudian ADMR ini koreksinya 7,4%. Kemudian ITMG ini udah 10%-an koreksinya. Terus PTBA itu juga sama 10%-an gitu ya. Dan salah satunya kenapa bisa pada koreksi adalah memang karena harga coal Newcastle-nya ini beberapa waktu ini mulai agak koreksi seperti itu ya. Walaupun memang ada aja nih potensi untuk technical rebound gitu ya dari segi harga coal-nya sendiri. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat biasanya kalau udah turunnya lumayan pasti ada technical rebound gitu ya. Dan satu lagi ada juga efek dari kalau misalkan permintaan untuk coal demand di Cina naik gitu ya. Kemudian berita yang baru India gitu ya, di mana ada kemungkinan mereka bisa import lebih banyak coal gitu. Ini juga mungkin jadi sentimen gitu untuk harga coal bisa rebound lagi. Nah, tapi untuk menjawab apakah kenaikannya ini akan sustain, kan pertanyaan seperti itu ya. Apakah ini sementara atau hanya sesaat aja? Jadi harus kita lihat juga membandingkan antara harga coal dengan harga gas. Karena biasanya mereka nih geraknya inline gitu. Nah, kalau misalkan harga gasnya ini kita lihat ya, memang sekarang tuh udah cenderung agak lumayan terkoreksi.
Jadi ada kemungkinan juga sebetulnya harga coal ini akan mengikuti harga gasnya gitu. Jadi kalau ditanya masih ada nggak nih potensi untuk dia koreksi, juga itu masih memungkinkan seperti itu kan. Oke, jadi sekarang indikatornya bisa dilihat dari harga gas ya, karena harga gas lagi turun dan juga nih potensi harga coal ini kalau kita lihat ini sebagai acuannya adalah historical, jadi bisa saya terjadi gitu ya. Kalau acuannya historical yang tadi Fanny bilang bahwa biasanya kalau harga gas turun, harga coal juga mengalami penurunan, dan ini kita bisa watch juga nih harga gasnya gimana gitu ke depannya. Nah, untuk harga coal sendiri nih, komoditas coal sendiri bagaimana nih Van ke depannya? Oke, pertama kalau misalkan kita lihat ya, berarti kita harus tahu dulu nih prediksi untuk harga gasnya gimana gitu ya. Akan ada kenaikan kah atau masih mungkin untuk koreksi gitu ya, untuk memberi gambaran kira-kira coalnya ini mau kemana. Nah, kalau kita lihat nih dari gambarannya adalah gas storage. Jadi gas storage di Eropa ini per 6 Januari itu udah sekitar 83,2% gitu ya, dimana ini udah di atas level 1 tahun lalu. Jadi level 1 tahun lalu itu di 52,6%, dan rata-rata 5 tahun itu 67,4% gitu. Yang artinya apa? Karena di storage-nya ini lagi banyak gitu ya, artinya kan supply-nya tinggi nih. Jadi ada potensi sebetulnya memang harga energi itu masih bisa terkoreksi gitu. Dan kalau kita lihat harga gas Eropa ini juga ini udah turun nih ke harga pre-war level. Seperti itu kan. Oke, jadi itu ya teman-teman, misalnya yang tadi sudah diutarakan oleh Fanny. Nah, cuman begini Van, sekarang itu ada pertanyaan gini, Cina nih lagi reopening ya, tentunya pasti ada permintaan dong, ya nggak sih? Nah, cuman dari data ini juga kalau kita lihat di satu sisi ini Cina juga membuka ban ini kepada Australia coal imports-nya. Jadi satu sisi ada permintaan, tapi satu sisi dia membuka. Nah, hal tersebut itu bisa efek positifkah atau negatifkah terhadap harga komoditas? Oke, jadi ada positif ada negatifnya memang ya. Tapi kalau ditanya lebih ke arah mana, sebetulnya lebih ke arah negatif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat Australia diperbolehkan lagi gitu ya untuk ekspor ke China. Nah, ini maka yang terimbas negatif yang mana? Pasti pertanyaan investor kan seperti itu ya. Ini sebenarnya lebih ke arah coking coal, ini lebih negatif gitu ya dibandingkan dengan thermal coal. Kenapa? Karena thermal coal Indonesia itu harganya masih cenderung lebih kompetitif lah dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi even walaupun dibuka thermal coal kita tuh mungkin ada segmennya sendiri lah. Karena kalau dibandingin juga nih teman-teman, jadi thermal coal-nya Australia itu tuh kalorinya tinggi. Nah, rata-rata yang kita ekspor keluar itu biasanya kalorinya lebih rendah dari itu gitu. Jadi mungkin segmennya dari segi segmennya udah agak beda gitu ya. Nah, cuma yang bakal kena memang adalah coking coal, balik lagi seperti itu. Dan kalau ditanya emiten mana nih yang paling terdampak ya, itu lebih ke arah ADMR, karena emang ADMR ini kan bisnisnya lebih ke arah coking coal gitu ya. Dan pastinya kalau ADMR-nya negatif, ini juga ada impact ke Adaro gitu. Walaupun impact-nya emang nggak terlalu gede banget, karena Adaro ini kurang lebih bisnis coking coal-nya itu sekitar 15% aja, kira-kira seperti itu. Dan kalau ditanya mana nih yang relate dengan kalori yang tinggi gitu ya, karena kalau misalkan diimport biasanya kalorinya kan lumayan tinggi ya. Nah, itu yang bisa terimpact agak sedikit negatif ya, itu lebih ke ITMG dan Harum. Tapi kan ini ini awal tahun nih Van. Tentunya kan biasanya nanti ada RUPS ya untuk pembagian dividen. Sebenarnya kan di sisi lain ada katalis positif, benar nggak? Nah, betul. Ini tanggapannya Fanny melihat satu sisi ada negatif, satu sisi ada ya pembagian dividen, ini bagaimana? Oke, memang mungkin yang diharapkan oleh investor adalah selain nanti kemungkinan ya resultnya pasti biasanya positif nih, karena di tahun kemarin kalau dilihat dari segi average selling price itu lumayan naiknya gitu ya, pasti sebenarnya resultnya akan positif. Cuma kalau misalkan kita lihat dividen mungkin memang tetap gede gitu ya, karena resultnya yang positif tadi. Tapi ini bisa dibilang kurang worth it. Kenapa? Karena kalau teman-teman bayangkan ya, teman-teman beli satu saham, kemudian dapat dividen gede, tapi saham itu terus turun gitu ya. Dan akhirnya kan return dari yang teman-teman dapatkan dari dividen tadi itu akhirnya kegerus juga gitu ya, dengan return penurunan di harga sahamnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih. Jadi itu balik lagi ya, biasanya sih orang-orang short term taunya dividen trap biasanya seperti itu ya. Itu yang sebenarnya yang itu orang-orang short term tentunya teman-teman, tapi beda sama orang-orang yang long term ya. Nah, Van, tadi kita udah bahas ya korelasinya positif antara kalau nanti gas turun, coal juga turun, dan
dipotensikan juga oil akan turun gitu ya. Nah, menurut Fanny di 3 sektor tersebut ada selain sektor itu ada sektor nikel. Nah, ini view-nya gimana nih untuk tahun ini? Oke. Jadi kalau ditanya ya, kita prefer mana sih antara misalkan coal dengan oil gitu ya, terus dengan nikel ya. Kalau misalkan kita disuruh pilih, memang kita lebih prefer ke arah nikel gitu. Kenapa? Karena sebetulnya nikel ini diuntungkan nih dari reopeningnya China. Jadi kalau ekonomi China balik, otomatis biasanya manufacturing di sana meningkat gitu ya. Dan pasti ini demand yang berhubungan dengan aluminium, kemudian berhubungan dengan nikel gitu ya. Ini akan meningkat juga gitu, kurang lebih sentimennya dari situ katalisnya ya. Nah, dan apalagi nextnya lagi adalah demand EV nih, electric vehicle. Jadi kan sekarang lagi lumayan ramai ya diperbincangkan mengenai peralihan dari mobil biasa ke electric vehicle. Dan ini juga jadi salah satu katalis positif sih sebetulnya untuk nikel. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kita tadi udah bahas dari beberapa sektoral dan satu sektor yang sebenarnya ada potensial ada di nikel ya. Nah, Van, kita udah bahas sektor nikel nih, kurang lebih katalis untuk short termnya bagaimana gitu ya. Nah, saham-sahamnya apa nih, Van? Kalau boleh tahu. Oke, thank you. Jadi kalau ditanya ya mengenai ini short term atau long term nih, mungkin banyak investor juga yang tanya ya. Sebetulnya kalau ngomongin tentang view nikel, ini kita lebih ke arah long term. Karena kalau kita ngomong kayak misalkan membangun ekosistem electric vehicle itu nggak bisa dalam waktu setahun gitu ya. Jadi pasti ini butuh waktu yang panjang sampai benar-benar ke build up gitu ya, benar-benar jadi. Dan kalau misalkan ditanya mau yang mana, jadi biasanya harga nikel itu yang kita pakai acuannya adalah LME teman-teman. Dan kalau ditanya mana sih yang paling kurang lebih jalannya inline gitu ya dengan pergerakan si LME ini. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat mana yang punya produk yang namanya nikel mate. Karena nikel mate ini kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 80% ngikutin harganya LME gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat LME ini memang juga salah satunya adalah ujung-ujungnya biasanya akan digunakan untuk electric vehicle gitu. Dan emiten apa yang memproduksi nikel mate paling besar itu cuma satu, Inco. Gitu. Oke. Karena Antam kebanyakan porsinya di emas ya. Kalau dari segi revenue-nya trading emas. Dan memang kalau Antam itu agak bedanya dia lebih banyak ke ore nickel tadinya ya. Ferronickel juga nanti akan ada, tapi emang belum jalan sekarang ya. Nanti baru ada di second half. Jadi itu ya teman-teman ya, cuma satu saham yaitu Inco ya. Itu yang teman-teman bisa notes untuk pembicaraan kita kali ini. Thank you banget Fanny atas insight-insightnya. Thank you. Nah, gimana guys podcast Berani Berinvestasi kita? Seru nggak? Nah, bagi teman-teman, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Kalau nggak mulai dari sekarang berinvestasi, kapan lagi? See ya. Bye.